Oke Bapak Ibu, kita masuk ya Bapak Ibu ya. Soal FRPPPK ya. Soal FRPPPK manajerial periode yang pertama. Silakan dijawab 35 detik dari sekarang. Ya, sabar ya teman-teman. Anda adalah salah satu guru baru yang baru masuk sebulan yang lalu di suatu sekolah X. Kepala sekolah meminta para guru baru yang CPNS untuk memberikan masukan terhadap visi misi sekolah yang telah dirancang oleh guru senior. Menurut Anda, sebagai guru baru, ada beberapa visi dan misi sekolah tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini dan masih banyak yang harus diperbaiki. Sikap Anda sebagai guru baru adalah A. Memberikan masukan yang baik saja sebab saya masih baru dan membutuhkan dukungan guru senior ya. Padahal di soal Bapak Ibu ya masalahnya yaitu visi dan misi itu tidak sesuai Bapak Ibu, tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum. Nah, kalau di sini yang A ini kita hanya memberikan masukan yang baik-baik saja ya. Berarti kita tidak membantah masalah ini. Ya, maka yang A itu sama juga kita dengan berbohong Bapak Ibu ya. Maka yang A itu kita langsung eliminasi. Yang B, hal ini adalah langkah awal untuk melihatkan kinerja saya sebagai guru baru. Saya harus memberikan masukan yang terbaik ya. Kalau yang B ini berupa pendapat ya Bapak Ibu ya. Setiap yang berupa pendapat, pernyataan harapan langsung kita eliminasi. Yang C, saya memberikan masukan yang sebenarnya yang tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum saat ini, apapun resiko yang mungkin saya peroleh ke depannya ya. Karena memang di soal dijelaskan masalahnya itu visi dan misi sekolah itu tidak sesuai dengan tuntutan kurikulum ya. Kita berikanlah masukan yang sebenarnya. Antara A, B dengan C ini lebih tepat apa Bapak Ibu? Lebih tepat yang C. Oke? Yang D, saya tidak terbiasa memberikan masukan ataupun kritikan demi dipuji oleh kepala sekolah. Ini juga berupa pendapat ya. Langsung juga kita eliminasi. Makasih Bu Alesa. Maka jawabannya adalah aduh, kemana ini perginya? Yuhu, betul. Oke, Bapak Ibu, tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Kita foto dulu Bapak Ibu harga paket terbaru tadi Bapak Ibu ya. Silakan bagi Bapak Ibu ya yang ingin Bapak Ibu ya, silakan. Ini yang lama ya, yang terbaru yang ini ya. Yang terbaru. Nah. Oke, Bapak Ibu, silakan dihubungi admin kita ya karena kita hari ini diskon besar-besaran ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tadi soal FR manajerial, kita lanjut soal FR sosial kultural. Kalau guru bisa Kakak, kalau guru ahli pertama Kakak, kalau misalnya selain guru Kakak, pengembang teknologi pendidikan untuk Disdik berarti Kakak apa tuh? Penata, pengelola atau apa itu Kakak? Ya kalau enggak biasa aja pakai Mansoswa ya Kakak. 35 detik dari sekarang.
sedang terburu-buru pergi ke acara peresmian toko sahabatnya. Rahmi melihat seorang kakek yang menyeberang jalan dengan jalan lambat. Jika Anda adalah Rahmi, maka tindakan Anda adalah A. Saya mengutamakan untuk menepati janji saya ke acara peresmian agar tidak terlambat. Jadi kalau sosial kultural Bapak Ibu, kita harus mengutamakan orang lain dulu ya Bapak Ibu ya, berhubungan sosial. Apa peran kita di sosial di dalam sosial ini Bapak Ibu ya? Berarti karena kita memang terburu-buru ya. Di sini Bapak Ibu ada orang yang di depan mata kita membutuhkan bantuan kita Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau yang A ini kita tidak mau membantu kakek tersebut ya Bapak Ibu ya. Yang A itu langsung kita eliminasi. Saya meminta orang lain untuk membantu kakek. Ini juga Bapak Ibu, bukan kita yang bertindak ya Bapak Ibu ya, tetapi malah kita menyuruh orang lain ya. Yang C, saya membantu kakek tersebut meski beresiko saya telat menghadiri acara peresmian. Nah, ini bagus sekali ya. Karena sudah ada tindakan nyata yang positif ya. Dan tindakannya juga dari diri kita sendiri ya. Kita membantu langsung kakek tersebut. Kalau yang D, saya meminta kakek mempercepat jalannya agar ia selamat. Nah, ini juga kurang tepat ya Bapak Ibu. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Oke Bapak Ibu. Bisa ya Bapak Ibu ya. Soal selanjutnya. Kalau nggak pakai itu malam ini. Sekolah Anda mengadakan acara perpisahan kelas 12. Anda bertugas menyebarkan undangan. Acara akan dimulai 2 jam lagi dan semua undangan sudah tiba. Anda baru ingat, lupa mengundang Pak Wali di kecamatan Anda ya. Jadi kita itu lupa Bapak Ibu mengundang Pak Wali ya. Sikap Anda. A. Mengantar langsung ke Pak Wali tersebut ya, karena memang kesalahan kita Bapak Ibu ya, lupa mengundang Pak Wali. Bagus sekali kalau kita antarkan langsung undangan tersebut ke Pak Wali. B. Membiarkan saja sebab merasa cukup dengan jumlah orang yang telah hadir ya, membiarkan. Kalau ada kata-kata membiarkan, tidak peduli, langsung kita eliminasi. Yang C. Menelpon Pak Wali dan menyampaikan bahwa kami lupa mengantar undangan. Kita skip dulu. Yang D. Memarahi panitia lain yang tidak mengingatkan. Kalau memarahi juga langsung kita eliminasi. Antara A dengan C Bapak Ibu ya. Apakah langsung kita antar langsung ke Pak Wali Bapak Ibu atau kita telepon saja Bapak Ibu ya. Karena memang kesalahan kita yang tidak mengundang Pak Wali. Kita lupa ya Bapak Ibu ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Betul sekali ya, terkait etika ya, karena memang kita yang lupa ya. Lalu apa langkah kita? Nah, langsunglah kita antarkan ke Pak Wali tersebut. Oke Bapak Ibu. Harga berapa Kak mahasiswa? Sekarang lagi murah meriah. Ya. Nah, sekarang di live saja ya, saat live saja. Berakhir live saya, berakhir pula diskonnya ya. Maka silakan Bapak Ibu ya, ambil paketnya langsung ya Bapak Ibu ya. Oh, bukan ini ya. Yang ini ya, paket terbaru ya. Ambil langsung Bapak Ibu ya. Paket guru hanya 70, penata operator ADM hanya 55 dan mahasiswa hanya 40 ya. Silakan Bapak Ibu hubungi admin kami ya sampai berakhir live kami ya. Lewat dari situ harga kembali seperti biasa. Bu, tips berapa bulan nih Bu linknya? Oh ini kami berikan nanti linknya Kakak ya. Ini linknya. Nih link Google Drive-nya kami berikan sampai berakhir nanti PPPK tahap yang kedua ya.
siapa yang terakhir? Tanggal berapa terakhir? Misalnya tanggal 30 Mei berarti sampai 30 Mei ya. Karena memang isi Google Drive kita sudah penuh Bapak Ibu ya, sini ya Bapak Ibu ya, sudah penuh. Ya karena memang soal FR-nya setiap hari kami update Bapak Ibu ya. Soal FR-nya setiap hari kami update. Contohnya tadi ya, soal FR itu setiap hari kami update Bapak Ibu. Sekarang sudah ada soal FR PPK tahap yang kedua, ini dia. Sudah ada foldernya. Soal FR guru dan mahasiswa periode 2 ya. Nah, teman-teman yang ujian kemarin, nah ini dia. Ini 5 Mei kami update, terus 4 Mei ya, 7 Mei. Ya, ini yang baru-baru. Yang kemarin baru 9 Mei ya sama Pak D nih sih. 9 Mei ya. Jadi memang setiap hari ada file-file tambahan Bapak Ibu. Makanya selalu berubah setiap hari harganya ya. Oh ya ya, ini silahkan dihubungi admin kami ya, dihubungi admin kami sekarang ya. Bude, saya tes hari Senin minta doanya ya Bu. Saya sudah belajar materi-materi dari Bude ini. Ya insya Allah. Bu with love Dina apa namanya, sulit sekali namanya ya. Semoga dipermudah ya. Bu udah lamakah live-nya? Ya udah lama ya. Udah berapa ya? Ada mungkin 30 menit. Udah ada rekam. Sudah 9 menit kalau 11 menit kalau yang direkam. Oke? Promo sampai kapan, Bun? Promonya sampai berakhir saya live, ya. Kalau setelah saya live, harga seperti harga semula, ya. Nah, ini dia harga semula. Oke, Bapak Ibu, sudah murah meriah itu sekali ya, saya berikan kepada Bapak Ibu, ya. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu, membahas soal Mansoswa, soal FR manajerial, ya. 35 detik dari sekarang. Semangat Bu Nia, walaupun lagi hamil ya, tetap semangat biar DB-nya juga semangat ya. Tony adalah salah satu guru muda yang paham IT di sekolah. Pemerintah telah menyiapkan aplikasi PMM untuk mempermudah pekerjaan setiap guru di sekolah. Akan tetapi, saat aplikasi tersebut diluncurkan, banyak guru senior yang kesulitan dan tidak paham cara menggunakannya. Jika Anda adalah Tony, tindakan Anda adalah A. Saya meminta guru tersebut bekerja keras untuk memahami aplikasi tersebut ya. Berarti kita meminta tidak ada tindakan yang positif dari diri kita ya. Kita suruh mereka itu berusaha sendiri berarti Bapak Ibu ya. Kalau yang B, saya meminta kepala sekolah mengadakan seminar cara menggunakan aplikasi tersebut ya. Bolehlah Bapak Ibu antara A dengan B, tentu yang lebih tepat yang B. Yang C, saya mengajarkan kepada seluruh guru satu persatu ya. Nah, di sini kan hanya guru senior yang kesulitan Bapak Ibu ya. Kalau kita ajarkan seluruh guru itu satu persatu ya, itu akan memakan waktu yang lama ya. Berarti tidak efektif dan efisien Bapak Ibu. Kalau yang D, saya mengajak teman yang paham IT juga untuk berdiskusi. Mana lebih tepat Bapak Ibu? Ada aksi yang nyatanya antara B dengan D. Mana yang lebih tepat, apakah kita meminta mengadakan seminar atau hanya berdiskusi dengan teman sesama IT kita? 3, 2, 1. Yuhu. Oh. Seperti. Silakan dijawab 35 detik dari sekarang. Apa-apa Bu Nia, semangat. Masya Allah Bu Anidar. Kak Ade Yesa, terima kasih. Saya udah ujian tanggal 6 kemarin. Alhamdulillah dapat nilai
582. Masya Allah. Semangat ya Ibu Anidar. Saya SS dulu ya. Semoga dipermudah ya Bu Anidar. Semoga dipermudah Bu Anidar menjadi ASN-nya, masuk ke dalam perankingan ya. Yang penting kita kan sudah berusaha ya. Kalau hasil hanya kita serahkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu sudah habis. Zahira adalah salah satu guru di SMA yang terletak di desa terpencil ya. Setiap hari Zahira harus melewati genangan air yang cukup tinggi untuk sampai ke sekolah. Sikap Zahira adalah, Ibu Anidar boleh ya saya minta bantu ya di komentari Bu Anidar ya, VT terakhir saya testimoninya ya, biar saya buatkan VT FR-nya ya. Nah, jadi tunggu dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bu Anidar mohon bantuannya ya, mengomentari VT saya terakhir ya, VT yang ini karena sinyal nih. Jadi nanti bisa saya buatkan beberapa soal-soal FR-nya ya Bu Anidar. Terima kasih ya Bun. Oke, meminta siswa dan guru untuk bersama-sama menutup genangan dengan tanah ya. Bagus sekali ini Bapak Ibu ya, karena bekerja sama ya Bapak Ibu ya antara siswa dan guru. B, meminta orang tua siswa dan warga sekitar untuk bersama-sama membuat jalur air agar tidak ada lagi genangan ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu, A atau B? Tentu yang lebih tepat yang B ya. Kita minta dulu orang tua juga dan juga warga ya. Kalau hanya siswa dan guru, nah itu akan memakan waktu yang lama ya. Tetapi kalau semuanya stakeholder sekolah itu kita ajak semuanya untuk menyelesaikan solusi ini ya, menyelesaikan masalah ini, maka masalahnya akan cepat selesai ya. Kalau yang C, meminta guru untuk jalan kaki bersama melewati genangan ya, tentu tidak. Dan yang D, memberikan tumpangan kepada seluruh siswa saat pulang dan pergi ke sekolah. Kalau ini juga tidak efektif dan efisien ya Bapak Ibu ya. Mana bisa kita menumpangkan semua siswa ya. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Yuhu. Selalu belajar di YT-nya Ibu, semoga di tanggal 18 nanti dimudahkan menjawab soal-soalnya dan mendapatkan nilai yang maksimal. Amin, Ibu Alisa ya. Saya doakan Bapak Ibu ya, nasibnya seperti teman-teman kita yang udah belajar tadi ya. Nah, mana tadi ya? Nah, komentar dari Ibu Anidar ya. Nah, semoga nasibnya sama seperti Bu Anidar ini ya. Semuanya di atas, nilainya di atas 550. Yuhu. Oke Bapak Ibu, aduh penasaran ini saya, tunggu dulu. Penasaran saya Bapak Ibu. Itu di kamar kelas ya. Tunggu dulu ya. Ini soal selanjutnya ya Bapak Ibu ya, tunggu dulu ya. Jika Anda diminta untuk mengerjakan beberapa tugas sekaligus, biasanya Anda akan A. Merasa sulit untuk berkonsentrasi karena menentukan tugas mana yang lebih penting adalah hal yang sulit. Kalau yang A ini Bapak Ibu, ini menjelaskan kita itu ada kelemahan ya. Kalau ada yang menjelaskan kita itu ada kelemahan, langsung kita eliminasi. Memilih satu tugas yang paling cepat dikerjakan dan menyelesaikan sisanya secara bergantian. Ini betul sekali ya, karena memang kita kerjakan dulu yang mudah-mudah, ya baru yang sulit, karena
nanti Bapak Ibu ya akan tugas-tugas kita itu akan tercicil satu persatu dari yang mudah dulu baru yang kompleks ya. Kalian C mengambil jeda pada setiap tugas agar tidak terlalu bosan saat bekerja. Ini juga bisa Bapak Ibu ya. Kita skip dulu. Kalian D mencari tugas lain yang lebih penting untuk dikerjakan karena tugas lain sama pentingnya ya. Mana yang lebih tepat Bapak Ibu? Kita buka jawabannya 3, 2, 1. Yuhu. Ya, kemampuan untuk mengerjakan tugas secara mandiri dan tuntas adalah sikap yang harus dimiliki ASN ya. Selain itu, kemampuan untuk berorganisasi tugas ya diperlukan agar tugas selesai sesuai deadline ya Bapak Ibu. Ada komentar di atas? Ibu Wati, aku tes besok, Bu. Semoga dimudahkan tesnya. Minta doanya ya, teman-teman. Amin. Amin ya robbal alamin. Semoga dipermudah ya, Ibu ya. Oke, soal ini wawancara ya. Soal manajerial selanjutnya. Waktu sudah habis. Anda mendapatkan tanggung jawab untuk menyelesaikan sebuah proyek penting. Anda menjanjikan bahwa proyek akan rampung setelah 3 bulan. Akan tetapi, deadline tersisa 2 minggu dan proyek belum mencapai 80%. Jika dikerjakan dengan cara yang sama, maka kemungkinan proyek tidak akan selesai tepat waktu. Tanggapan Anda. A. Saya tenang saja ya, saya tenang saja sebab saya sudah yakin akan selesai tepat waktu ya. Berarti ini Bapak Ibu kalau kita tenang berarti kan membawa perasaan ya. Setiap yang berupa pendapat, perasaan, harapan langsung kita eliminasi. Oke. Yang B, saya sudah memperkirakan kemungkinan seperti ini dan sudah siap pada resiko. Ini sama juga dengan pendapat ya Bapak Ibu ya. Yang C, saya bekerja lebih giat dan menjadwalkan kembali agar pekerjaan selesai tepat waktu ya. Jadi Bapak Ibu memang pekerjaan kita itu 80% sudah jadi ya. Kalau kita tulis itu Bapak Ibu 80% sudah jadi, tinggal 20% lagi yang belum jadi kan Bapak Ibu ya. Nah, lebih baik kita jadwalkan kembali ya. Karena kalau kita kerjakan dengan cara yang sama, kemungkinan proyek itu tidak akan selesai tepat waktu. Makanya kita jadwalkan kembali. Misalnya 20% itu hari ini apa yang kita kerjakan, hari ini apa juga ya kita ubah caranya gitu ya. Kalau yang D, saya meminta bantuan tambahan dari karyawan lain agar target selesai tepat waktu ya. Antara C dengan D, tentu yang lebih tepat yang mana? Yuhu. Lebih tepat Bapak Ibu yang C Bapak Ibu. Kalau kita tambahkan lagi karyawan Bapak Ibu, berarti nanti karyawan itu akan menyesuaikan diri lagi dengan teman-teman yang sudah 80% Bapak Ibu ya. Lebih baik kita jadwalkan kembali yang 20% itu ya. Nah, lalu apa yang mau kita kerjakan sisanya 20% itu? Ya hari ini, hari ini ya. Jadi kita jadwalkan kembali agar pekerjaan itu selesai tepat waktu. Masya Allah, tabarakallah. Makasih Bu Aira. Makasih teman-teman ya. Jadi teman-teman yang baru-baru bergabung dengan kita yang siang hari ini, jangan lupa ya dilihat rekaman live kita ini ya. Mungkin yang udah lama itu udah tahu ya. Jadwal live kita ini ya Bapak Ibu ya, silakan di SS ya jadwal live kita. Kenapa saya siang hari ini? Karena memang hari Sabtu ini libur Bapak Ibu ya, hari Sabtu ini libur.
Makanya kita bisa live-nya siang ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau di jam kerja live-nya itu malam. Dan bagi Bapak Ibu yang ketinggalan live kita, kalau mau melihat rekaman live kita, lihat saja di akun YT kita ya. Di sini yaitu ADYSA Channel ya. Lihat saja di sini sudah ada beberapa soal-soal ya Bapak Ibu ya, terkait pembahasan yaitu soal-soal tryout ya, soal FR mahasiswa dan juga soal FR teknis guru ya. Silahkan dilihat di sini semuanya, insya Allah akan membantu nanti Bapak Ibu ya dalam persiapan PPPK-nya. Dan kepada Bapak Ibu ya, ini harga normal ya, tetapi hari ini, khusus hari ini, sampai saya berakhir live ya, saya diskon ya, harganya menjadi segini ya Bapak Ibu ya. Mantap. Oke, silahkan. Alhamdulillah semakin rajin ikut live ini, semakin bisa menjawab soal-soal. Semangat ya Ibu Marni. Ya, kalau memang Bapak Ibu ya rajin mengikuti live kita ya. Nah, kita lihatkan sebentar sedikit ya Bapak Ibu ya. Kalau rajin-rajin Bapak Ibu mengikuti live kita ya Bapak Ibu ya. Nanti seperti teman-teman kita ini Bapak Ibu ya. Seperti teman-teman kita ini nanti ya. Saya mau melihatkan kepada Bapak Ibu selain testimoni itu soal-soal FR saja apa saja yang keluar ya Bapak Ibu ya. Soal FR apa saja yang keluar. Kita di-download dulu PDF. Kita buatkan PDF-nya dulu. Jadi kalau dia berbentuk PDF dia nanti bisa Bapak Ibu dia itu bisa nanti terekam ya. Nah, ini ya contohnya ya Bapak Ibu ya. Kita buka dulu Bapak Ibu. Ya, ada Bapak Ibu yang selain guru di sini ya. Kalau yang selain guru seperti ADM perkantoran ya. Nah, itu banyak yang keluar itu tentang sarana prasarana persuratan ya, barang milik negara atau BMM dan arsip ya. Kalau mahasiswanya, kalau TIU-nya, kalau untuk yang non guru itu ada soal TIU nanti ya. TIU-nya itu angka deret nggak keluar ya. Ini tempat-tempat apa namanya FR dari teman-teman kita ya. TIU itu angka dan deret tidak keluar. Yang keluar itu hanya hitungan perkalian dan pembagian disatukan dan pangkat ya, serta hitungan keuntungan dalam persen ya. Nah, jadi TU itu sudah ada ini Bapak Ibu ya, e-book TUU kita Bapak Ibu ya. Jadi Yusuf, enggak jadi lalu dong. Tuhan. Maaf ya Bapak Ibu, kita lihat dulu contoh e-book ya. E-book TIU-nya Bapak Ibu ya. Nah, e-book TIU. Nah, ini contohnya soal TIU-nya Bapak Ibu ya. Kita contohkan sedikit Bapak Ibu ya. Jadi contoh soalnya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Apa sinonim ya, antonimnya, lalu lawan kata Bapak Ibu ya. Dan juga kalau deret nggak masuk ya, Nah, seperti ini contoh hitungan-hitungan sederhana ya. Lalu ada analitis ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Masya Allah Bu Aca. Saya tadi selesai ujian sesi yang kedua, alhamdulillah dapat urutan pertama. Terima kasih Ibu. Berapa poin Bu Aca? Berapa poin Bu Aca, Bun? Ya, kita SS dulu ya, teman-teman. Oke. Semoga Bu Aca masuk dalam perankingan ya dan dimudahkan urusannya menjadi ASN ya. Lalu apalagi Bapak Ibu yang keluar Bapak Ibu ya. Kalau manajerial gimana? Soal manajerial saya kemarin dapat bagus karena soal mirip dengan yang Ibu kasih ya. Teman-teman kita nih yang operator ya. Kalau yang guru ini ya, yang guru. Yang guru itu apa saja yang keluar ya, yang guru. Nah, yang guru itu ada Bu Neneng kemarin ya, Bu Neneng. Ya, ini soal SJT ya. Nah, ini dia ya. Soal SJT, Bu.
itu soal guru itu tidak ada TIU-nya ya untuk formasi guru ya. Hampir 80% mirip Bu, dan soalnya pun tidak terlalu panjang Bu, alhamdulillah. Kisi-kisi teori belajar tidak keluar Bu ya, yang banyak itu adalah tentang pendidikan inklusif ya. Banyak lagi Bapak Ibu nih curhat-curhat teman-teman kita nih ya, apalagi soal FR yang guru yang paling banyak keluar tuh Kakak. Nah, ini dia dari Ibu Lia ya. Dari Ibu Lia banyak juga kemarin diberikan kepada saya ya. Kita lihat dulu ya sebentar ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia ya. Jadi kata Ibu Lia, alhamdulillah di urutan pertama di sesi 3 Ibu ya. Yang banyak keluar itu soal SJT tentang asesmen pembelajaran ya, perundungan dengan sesama siswa, siswa yang berkebutuhan khusus, literasi numerasi ya, pemanfaatan IT terhadap proses belajar, siswa yang memiliki keterampilan bakat seni dan penerapan kurikulum merdeka. Soal mahasiswanya 90% sama semua dengan yang Ibu live kan. Yuhu. Nah, ini kata Bu Aca, Masya Allah. 90% soalnya hampir sama. Yuhu. Ayo kita SS ya, kita SS. Nah, itu Bapak Ibu, ini belajar Bapak Ibu ya. Belajar, kan sudah kami berikan fasilitas Bapak Ibu ya. Kalau nggak bisa ikut live kita, pergi ke YT kita ini Bapak Ibu semua. Lihat rekaman live kita selama ini, rekamannya. Sejak bulan puasa ya. Waktu bulan puasa saja 3 kali sehari kita live kan. Nah. Oke, semangat. Semoga nular ya. Nular seperti Bu Aca ya, teman-teman. Semangat. Nah, ini sudah saya berikan nih testimoni dan juga soal-soal FR-nya. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu ya. Astagfirullah. Tertutup pula nih yang sosial kultural. Oke, Bapak Ibu, soal wawancara. 35 detik dari sekarang. Makasih Bu Vivi. Lalu aja abinya di luar lah yang ini ya. Setiap hari Minggu anak-anak muda membuat tongkrongan di desa. Pak RT sudah memberikan peringatan agar mereka tidak mengganggu warga yang sedang istirahat. Hari ini mereka kembali berkumpul dan menyalakan musik keras ya. Bagaimana tindakan Anda? Saya membiarkan mereka sebab Pak RT sudah mengingatkan ya. Ini mengulang solusi di soal Bapak Ibu ya. Mereka telah diberi peringatan oleh Pak RT tetapi mereka tidak mengindahkan Bapak Ibu ya. Maka yang A itu langsung kita eliminasi. Yang B, saya melaporkan mereka ke PRT lagi agar mereka ditegur. Ini juga tidak ya Bapak Ibu ya, karena sudah diingatkan Bapak Ibu, mereka tidak mengindahkan ya. Yang C, saya menemui mereka dan menyarankan untuk mengecilkan suara. Ya, betul sekali. Ada tindakan nyata yang positif dari diri kita tadi. Dan yang D, saya mendoakan ya. Kalau ada kata-kata mendoakan ya. Lalu ada kata-kata berserah, pasrah, itu Bapak Ibu kalau di konteks soal itu pasif Bapak Ibu ya, tidak dinamis ya, tetapi dia pasif ya, berlaku diam saja ya. Tapi kalau di dunia nyata memang kita harus banyak-banyak berdoa ya. Jadi kalau ada kata-kata saya mendoakan itu langsung juga kita eliminasi. Maka jawabannya adalah 3, 2, 1. Masya Allah, tabarakallah. Oh iya, so. Kita lihat dari soal FR tadi dulu ya Bapak Ibu ya, soal FR sosial kultural tadi itu ya. Soal nomor 12. Soal FR PPK sosial kultural yang sering keluar itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama
soal terkait cara kita berinteraksi di masyarakat ya. Mungkin kita sebagai ketua RT, kita sebagai anggota masyarakat ya. Kalau ada kejadian bagaimana tindakan kita ya, seperti contohnya tadi ada orang menyalakan musik keras, bagaimana kita bertindak kalau kita sesama warga ya. Lalu bagaimana jika ada tetangga kesusahan ya. Lalu bagaimana jika ada tetangga kesusahan tapi Anda lagi ada pekerjaan ya. Atau mungkin saat kita bekerja ya di kantor ada teman kita kesusahan, bagaimana tindakan kita. Teman Anda mengajak mengobrol saat Anda masih dalam bekerja ya. Atau saat kita misalnya sesama di satu bis sama teman kita mengantuk sekali nih Bapak Ibu ya. Bagaimana kita bersikap Bapak Ibu, padahal teman kita mau mengajak kita mengobrol ya. Itu ada juga soal-soal seperti itu. Dan juga ada suku minoritas, bagaimana tindakan Anda. Oke Bapak Ibu. Nah ini Bu Puput ya. Buat yang belum tes tetap semangat dan rajin-rajin lihat videonya Ibu Desa. Masya Allah, tabarakallah. Dijeda ya. Terjeda pula tadi ya. Oke Bapak Ibu, apa tadi yang Bu Puput, apa kata Bu Puput tadi? Saya nggak lihat apa ya, nggak lihat komen tadi ya. Semangat bicara, iya sama-sama Cipa. Mana tadi Bu Puput? Wah, Masya Allah ini ya. Belum saya sematkan ya. Terima kasih buat Viti dan video YT Bu. Alhamdulillah, aku udah tes dan mendapatkan nilai 584. Masya Allah, tabarakallah. Ini nggak bisa ya di SS ya. Meter itu. Oke. Semoga kalau kita doakan ya Bapak Ibu ya untuk Bu Puput ya, semoga masuk dalam perankingan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ASN tahun ini ya. Dan bagi teman-teman yang belajar di room kita juga dipermudah ya untuk ujian ya, walaupun banyak yang belum ujian hari ini, semoga dipermudah ya. Makanya sudah kami fasilitasi Bapak Ibu semuanya. Jika Bapak Ibu yang ketinggalan live kita ya, lihat saja rekaman live kita